Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Apa kabarnya bu? Sehat? Alhamdulillah. Oke bu, sebelumnya kita berterima kasih kepada Ibu Dewi sebagai tuan rumah yang telah memfasilitasi acara kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu yang telah hadir pada acara bulanan rutin PKH kita. Nah bu, sebelum kita masuk ke acara kita, baiklah terlebih dahulu sebaiknya kita berdoa ya bu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah bu, pada hari ini materi kita yaitu tentang gizi bagi ibu menyusui dan balita. Namun ibu-ibu, siapa yang masih ingat materi kita pada bulan lalu bu? Ya Bu Yuni, tentang apa bu? Ya, tentang pentingnya gizi dan kesehatan layanan ibu hamil. Kita beri tepuk wow untuk Ibu Yuni ya bu ya. Beri dia W, beri dia O, beri dia W, beri dia wow. Oke Bu Yuni, terima kasih atas jawabannya. Oke ibu-ibu, siapa lagi yang ingat pelajaran bulan depan bu? Apa saja yang dipelajari? Ya, tentang 1000 hari kehidupan. Tentang apa lagi bu? Tentang makanan gizi seimbang bagi ibu hamil. Apalagi bu yang diingat? Tentang pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil. Nah bu, itu pelajaran kita pada bulan kemarin. Pada hari ini kita masuk ke gizi bagi ibu menyusui dan balita. Nah ibu-ibu, kenapa penting ibu menyusui itu memenuhi gizinya bu? Ya Bu Nisa, kenapa bu? Ya karena jika gizi ibu menyusui itu terpenuhi dengan baik, maka akan menghasilkan anak-anak yang tumbuh tinggi, sehat dan cerdas. Kita beri tepuk tangan bu buat Ibu Anita. Makasih ya bu. Nah bu, kita bagi menjadi 4 kelompok ya bu, yaitu kelompok ASI, kelompok bubur, kelompok posyandu, dan kelompok sayur. Nah bu, silahkan bagi kelompoknya bu, duduk di kelompok masing-masing. Udah bu? Ya, sekarang kita akan berdiskusi ya bu ya. Kelompok ASI, bisakah ibu menceritakan tentang ASI bu? Ya, terima kasih atas jawabannya ya bu ya. Nah ibu, untuk mencari tahu jawaban tentang ASI, maka akan kita putarkan pilihan. Udah bu? Oke bu, apa yang diingat dari film tersebut bu? Apa artinya memberikan ASI saja? Ya, memberikan ASI saja artinya memberikan ASI tanpa memberikan makanan yang lain selain ASI. Tepuk tangan buat Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi. Nah, Bu, mengapa bayi itu hanya perlu diberikan ASI sampai umur 6 bulan saja, Bu? Ya, karena bayi belum siap untuk menerima makanannya, Bu ya, karena ususnya masih rentan. Nah, kemudian kapan boleh memberikan makanan tambahan selain ASI, Bu? Ya, umur 6 bulan ke atas, 6 bulan sampai umur 1 tahun biasanya ya Bu ya. Dan setelah 6 bulan diberi ASI, sampai kapankah ASI tersebut diberikan Bu? Ya, sampai umur anak 1-2 tahun. Nah Bu, jika Ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang ASI, maka Ibu bisa buka buku pintar halaman 18 ya Bu ya, tentang cara menyusui bayi, cara memerah dan menyimpan ASI, kebutuhan gizi bayi umur 0 sampai 6 bulan, dan cara menyusui bayi. Silakan Bu dibaca. Nah, apakah ibu-ibu menghadapi masalah dalam menyusui atau memberi ASI Bu?
Apakah sekarang sudah dapat mengatasinya setelah menonton film dan mengobrol bersama rekan-rekannya, Bu? Sudah? Ya, terima kasih, Bu. Nah, sekarang pesan kunci yang dapat kita dapat dilihat dalam sisep 21. Sisep 21 apa isinya, Bu? Pesan kuncinya ASI eksklusif, ASI saja sampai bayi 6 bulan. Artinya, Bu, tidak diberi makanan selain ASI sampai anak umur 6 bulan. Yang kedua, terus berikan ASI sampai bayi umur 2 tahun. Nah, setelah 6 bulan itu ibu bisa memberikan makanan pendamping ASI atau empasi. Lalu juga teruskan ASINya sampai anak umur 2 tahun. Kemudian susui bayi sesering mungkin dan semau bayi. Setelah itu perah ASI agar bisa disimpan dan diberikan kepada bayi jika ibu pergi. Nah, ini bagi ibu-ibu yang kerja, ya Bu ya. ASINya bisa disimpan bagaimana cara penyimpanan ASI itu, Bu? Kalau setelah diperah tuh, Bu, ya biasanya 2 jam setelah diperah. Kalau di dalam kulkas biasanya bisa sampai 6 sampai 9 jam, ya Bu ya. Kalau dipendingin, kalau di freezer mungkin bisa berhari-hari atau berbulan-bulan, ya Bu ya. Oke, Bu. Ngerti, Bu? Sekarang kita masuk dalam MPASI. Nah, Bu, sekarang kelompok bubur. Tolong Ibu ceritakan hasil mengenai MPASI, Bu. Ya, terima kasih Ibu atas jawaban yang diberikan. Nah, Ibu ingin menyaksikan film tentang MPASI? Ingin? Oke, Bu, sekarang kita putar filmnya. Sudah, Bu? Oke, Bu. Apa Ibu ingat dari film tersebut, Bu? Ya, bayi mulai diberikan MPASI pada umur 6 sampai umur 1 tahun. Dan kemudian apa saja yang diperhatikan dalam pembuatan ASI itu, Bu? Ya, lihat strukturnya, jenisnya, ukurannya, dan kualitasnya. Kemudian, bagaimana menjaga kebersihan MPASI itu tersebut, Bu? Ya, kita lihat dari tempat makannya, cara pengolahannya, ya Bu ya. Nah, di sini pesan kunci yang dapat kita tarik kesimpulan dari MPASI yaitu dapat dilihat dari sisep 22, Bu. Nah, ASI tetap diberikan, kemudian diberikan MPASI setelah umur 6 bulan ke atas. Kemudian umur 6 sampai 9 bulan diberikan makanan lumat yaitu 2 sampai 3 kali sehari dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Itu bisa berupa buah atau biskuit. Kemudian ibu bisa memberikan dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkuk. Kemudian bagaimana dengan anak balita dengan bayi yang berumur 9 sampai 12 bulan, Bu? Ya, makanannya itu lembek. Kalau tadi makanannya lumat, ya Bu ya. Sekarang kalau umur anak 9 sampai 12 bulan makanannya lembek atau makanan yang dicincang dan diberikan 3 sampai 4 kali sehari dan makan selingan yang dapat dipegang anak 1 sampai 2 kali sehari. Contohnya makanan selingan itu apa, Bu? Biskuit, ya Bu ya. Kemudian anak umur 12 bulan ke atas, anak dapat diberikan makanan yang kita makan, makanan keluarga yang biasa kita makan. Oke, Ibu. Sekarang kemudian Ibu jangan lupa ajari anak sedini mungkin makan pakai sendok dan minum sendiri. Makan menyuapi sendiri pakai sendok dan minum sendiri dengan gelas. Kemudian jika Ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang gizi, Ibu bisa membuka buku pintar halaman 41, ya Bu ya. Itu tentang MPASI anak 6 sampai 8 bulan, MPASI anak 9 sampai 11 bulan dan makanan anak usia 1 sampai 2 tahun. Kemudian perkembangan dan stimulasi anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah, Ibu, sekarang kita masuk ke dalam kunjungan ke posyandu. Nah, sekarang giliran kelompok posyandu yang menceritakan obrolan mengenai posyandu. Oke, Bu. Sudah, Bu?
Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian, apakah Ibu ingin menyaksikan film tentang Posyandu, Bu? Oke, kita putar filmnya, film 23. Udah, Bu? Apa yang Ibu ingat dari film tersebut, Bu? Iya. Apa saja yang biasanya dilakukan di Posyandu, Bu? Penyimangan, pencatatan. Ya, makasih Ibu Dewi. Kemudian, mengapa anak perlu dibawa ke Posyandu, Bu? Ya, terima kasih Ibu Yuni. Nah, Ibu, bila Ibu ingin mempelajari lebih lanjut tentang gizi anak, dapat dilihat pada halaman 37 untuk imunisasi dan pemberian vitamin A, serta untuk pemenuhan gizi dan perkembangan anak. Sekarang, apa pesan kunci mengenai manfaat yang bisa didapat dari Posyandu, Bu? Dapat dilihat dari sitkat 23. Yang pertama, kita dapat mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Yang kedua, memantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Ketiga, mendapatkan kapsul vitamin A. Yang keempat, memperoleh nutrisi lengkap. Yang kelima, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah. Kemudian ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah. Oke, Bu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, kita dapat mengambil kesimpulan dari pelajaran hari ini, yaitu manfaat Posyandu. Yaitu yang pertama, memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi buruk atau gizi kurang. Bayi dan balita mendapatkan kapsul vitamin A. Bayi memperoleh imunisasi lengkap. Ibu hamil akan terpantau berat badannya. Ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan TTD, memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu dan hamil dan ibu nifas, ibu mesti dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. Oke, Bu, ada pertanyaan lain, Bu? Tidak? Jika tidak, kita cukupkan sampai di sini ya, Bu ya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Sesudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu-ibu.